Intan Jaya, saya 10 hari lalu ke sana, itu ada 8 distrik, 8 kecamatan, 4 sudah kosong. Ketakutan mereka. Lucu di sini, Pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makanya dikirim terus. Padahal hasil investigasi saya, mereka trauma dengan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecar Show ada tamu yang sangat istimewa, teman saya, dan biasanya sering ketemu di Indonesia Lawyers Club ILC ya, yang kata Rocky Gerung, Indonesia lawan COVID sekarang ya. Beliau adalah, kalau kita ngomong tentang HAM, beliau sangat kritis dan bersuara. Ngomongnya sih lembut, tapi nyelekit. Beliau adalah Haris Azhar. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam. Ini buka nggak apa-apa nih? Buka dong. Tuh. Tapi ada yang nggak suka nih katanya kalau kita gini. Salaman boleh katanya. Oh iya? Salaman nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting masih ada dijual apa namanya? Hand sanitizer. Ya? Produk kesehatan ya. Karena juga nguntungin importir kan? Oke, benar ya. Ada yang memang bayangkan Sobat Era sekarang. Baru pertama aja sudah nyindir. Saya begini, Bung Haris ya. Saya panggil Bung ya. Panggil Haris saja. No. Karena di Refli Harun Channel ini panggilan itu tidak ada nama. Bung, kalau dia masih punya potensi untuk jadi calon presiden di 2024, nah, saya panggil Bung Haris. Oke. Tapi negara lain saya. Negara lain. Bang, saya panggil ya sudah di out ya kan. Kalau misalnya Lius Sungkarisma kemarin saya panggil Bang. Yang lebih senior lagi Babe. Babe itu Ridwan Saidi kemarin ya. Jadi Bung Haris ya. Siap. Saya tahu Anda sangat concern di bidang hak asasi manusia ya. Iya. Sobat Era sekalian, kita mencatat Bung Haris sebelum di Lokataru. Lokataru ini lembaga beliau ya sekarang ya. Iya. Terkenal sebagai koordinator kontras dulu ya. Iya. Jadi kontras itu korban kekerasan. Komisi untuk orang hilang. Untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Maksa banget. Tapi memang kontras pernah menghasilkan Munir ya, almarhum ya. Munir dan Munarman juga ya. Habis Munir, Munarman. Munir, Munarman, Ori Rahman, Usman Hamid dan saya, Haris Azhar. Terus sekarang ya sempat dari saya ke Yati Andriani. Oh Yati. Habis Yati sekarang Fatia Maulidiyanti, susah namanya. Luar biasa ya, perempuan. Nanti kapan-kapan kita undang juga ya. Boleh. Bung, ini Bung. Saya tahu concern Anda kan di HAM ya, di hak asasi manusia, dan Anda banyak ngomong tentang Papua juga. Iya. Nah, saya mau nanya, apa sih masalah Papua ini sebenarnya? Kok tiba-tiba Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden Papua dan dia sendiri di luar negeri? Sama seperti Sanana Gusmao dan Mari Alkatiri ya. Iya. Dulu siapa lagi selain Sanana Gusmao, Mari Alkatiri? Dia sebenarnya dulu yang kalau di Timor Leste yang kayak ya mirip-mirip Benny Wenda namanya Ramos Horta. Iya, Ramos Horta. Kalau Sanana Gusmao-nya dulu yang on-site, perjuangan on-site. Iya, on-site. Tapi yang di dunia internasional adalah Ramos Horta. Campaignernya. Dan kita tidak bisa menyepelekan itu. Ternyata kan Timor-Timor lepas juga. Apa catatan Anda? Begini, Benny Wenda itu banyak orang tidak suka, terutama orang yang punya cara pandang sangat nasionalistik gitu, nggak suka sama Benny Wenda. Dan dia ada di luar negeri dan itu dipakai sebagai tuduhan, Anda di luar negeri, Anda tidak ada di Papua dan lain-lain. Itu semua adalah stigma-stigma atau tuduhan-tuduhan yang memang dialamatkan kepada orang seperti Benny Wenda, yang memang dia bergeraknya di luar negeri. Di banyak situasi yang lain juga seperti itu. Tadi kan sudah ada siapa, Ramos Horta di Timor Leste dan lain-lain. Tapi begini, Benny Wenda. Ya beberapa orang juga di Belanda untuk RMS masih ada ya. Tapi tokonya belum ada yang menonjol.
Di RMS kan memang karena sejumlah variabel untuk misalnya perjuangan memerdekakan dirinya juga nggak muncul. Ya. Gitu. Tetapi Ya di Aceh ya paling dulu di legendaris Aceh, Hasan Tiro di mana di Swedia. di Swedia. Di negara lain juga situasinya kayak begini. Jadi kalau kita ke dunia internasional kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Saya pernah di forum-forum internasional ketemu kelompok-kelompok yang seperti Benny Wenda atau Ramos Horta yang merepresentasikan Kurdi. Oke. Vietnam sampai sekarang masih ada. Jadi memang ada kelompok-kelompok internasionalis Oke. yang memperjuangkan. Termasuk mungkin Catalunya, mungkin ya? Kalau Catalunya, lalu Quebec, Ya, itu sebetulnya lebih banyak di onsite. Oke. Karena memang tradisi ada peradaban politik di Lebih- Spanyol lebih tinggi. atau di Kanada, welcome. Ya, Tapi di tempat di negara-negara yang represif, ya. memang ada satu jarak yang cukup serius dan memang bergerak di sana. Jadi saya kalau di dunia internasional ketika ada forum-forum soal hak asasi manusia, ada itu kelompok-kelompok yang memang dia bukan standpointnya untuk hak asasi, tapi standpointnya untuk memerdekakan self-determination ya? self determination tadi itu. Ada kelompok banyak lah. Saya pernah ketemu sama kelompok Vietnam, lalu Kurdi banyak sekali. Di beberapa tempat di Asia Tengah saya juga ketemu dengan mereka. Jadi memang ini kelompok-kelompok yang cukup beraneka macam ragam. Jadi sebetulnya kalau orang yang kerja di dunia international relations atau di global movement, yang kayak begini-begini, yang kayak Benny Wenda sebenarnya sesuatu yang biasa aja, nggak perlu panik. Nggak perlu panik. Nah, saya justru melihat ini dikapitalisasi di dalam sini Oke. untuk memberikan image buruk pada Papua. Oke. Padahal ada image buruk Jakarta di Papua yang jauh lebih mengerikan. Nah, ini poin ini kita akan sampai ke situ. Cuma saya ingin mengingatkan saja pada sobat era sekalian, Catalunya itu memang menarik itu. Konon ban kapten Barcelona itu yang sering dipakai Lionel Messi dulu siapa aja ya, kapten-kaptennya. Iniesta, Carles Puyol itu adalah memang bendera lambang kemerdekaan Catalunya. Mereka nggak mau ikut tunduk pada warna Spanyol. Ya, itu luar biasa. Tapi mereka ikut juga dalam tim Spanyol ya, yang paling terang-terangan itu siapa? Gerard Piqué ya, yang paling terang-terangan mendukung kemerdekaan Catalunya itu ya. Karena Spanyol juga nggak mungkin mendelete Barcelona dalam liganya, ya, karena itu nggak bakal dapat keuntungan. Ya, jadi Real Madrid main sendirian nanti, solo run dia ya. Nanti dia cuma lawannya ketemu Real Estate aja. Real Estate bukan Real Madrid. Sama realisme. Sama realisme. Nah, Bung, saya pengen tadi, ini menarik nih, bagian yang menarik ya. Bagaimana Jakarta memake up dirinya, lalu kemudian mendiskreditkan orang seperti Benny Wenda dan gerakan Papua Merdeka. Ya. Mungkin bisa lebih detail lagi. Jadi begini, apa yang terjadi di Papua, dia punya runutan panjang. Saya menyebutnya kalau dalam pakai peristilahan yang cukup umum di dalam hak asasi manusia disebutnya sebagai memori pasionis. Jadi ada memori penderitaan yang sudah panjang di Papua itu. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada praktek buruk terhadap orang asli Papua. Dan itu terjadi di tanah Papua. Saya ingin make sure ya, asli Papua itu adalah orang yang berkulit hitam ya, indigenous rambut people. keriting ya, indigenous jadi, people rambut ya. keriting, kulit hitam. Karena kalau menurut undang-undang yang asli Papua tidak hanya itu. Jadi kalau dia lahir di Papua dari bapak Papua boleh ikut pilkada soalnya. Ini soal pilkada. Iya betul. Gitu. Ini soalnya kuasa hukum gubernur bupati banyak nih. Nah, indigenous people ya. Indigenous people. Tapi kalau definisi masyarakat hukum adat sama ILO 169 beda. 169 itu kan soal masyarakat adat itu dia bilang yang lahir, besar, menjalani hidup turun-temurun, menjalankan kebiasaannya di tanah tersebut gitu. Let's say, orang asli Papua, mereka sebutnya sebagai orang asli Papua. Saya mau goda aja, Yoris Rawea, Anda golongkan itu nggak? Nggak terlalu yakin. Mohon maaf ya Yoris. Nggak apa-apa. Felix Wanggai saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, tapi beberapa high figure, prominent figure dari Papua, saya juga
banyak bergaul sama teman-teman di Papua udah lama. Saya punya sejumlah informasi lah tentang siapa dan siapa. Oke. Ya, silakan, Bung. Nah, jadi tadi ya, orang asli Papua itu sekarang populasinya menurun. Oke. Di saat yang bersamaan jumlah pendatang meningkat. Berapa persen sekarang persentasenya? Aduh, kalau persentasenya saya nggak ingat, tetapi orang asli Papua tinggal 1, penduduk Papua 4 juta. Jadi mereka minoritas di tanahnya. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Betul. Tinggal 1, juta. Betul. Dan dari 4 juta. Betul. Termasuk Papua itu seluruh Papua ya? Papua Barat ya? Papua dan Papua Barat. Oke. Itu satu. Yang jadi kalau kita ngomong Papua, Sobat Era sekalian, berarti termasuk Papua Barat ya? Oke. Ya. Dan juga investor, praktek bisnis meningkat di sana. Nah, jadi yang dibilang pendatang itu bukan hanya orang non asli Papua, yang orang Indonesia juga, tetapi juga pendatang yang juga sudah beranak pinak di sana. Oke. Lalu juga ada yang kunjungan bisnis, yang membangun tempat tinggal apa semua segala macam. Ya, kalau di sana kan banyak sekali yang suka berlayar. Saya nggak menyebut sukunya ya, biar tidak salah. Memang banyak ya suku yang suka berlayar di sana, beranak pinak di sana, menguasai perekonomian, terutama di ibu kota ya. Dan mereka diterima dengan baik oleh orang asli Papua. Jadi yang masalah itu sekarang bukan soal orang asli Papua menolak orang non asli Papua, atau nggak boleh, bukan begitu. Orang Papua itu menurut saya orang yang dari semua suku di Indonesia, perbandingan dengan Papua, menurut saya mereka orang yang sangat welcome, orang sangat sopan dan sangat humble gitu ya. Anda punya pengalaman itu ya? Cukup dekat sama mereka. Bukan karena agak mirip-mirip tuh enggak ya? Mirip juga boleh. Tapi menurut saya memang karena pengalaman itu saya lihat mereka sangat innocent, sangat cukup, masyarakatnya juga cukup lugu, jujur dan lain-lain. Nah, jadi itu situasinya hari ini. Dan program pembangunan dan juga program pengembangan bisnis di sana bukan hanya tidak melibatkan mereka, tetapi juga meminggirkan mereka. Kenapa pertanyaannya? Karena orang asli Papua sebagian itu masih hidup dengan cara tinggal di hutan. Bahwa saya suka ketemu orang di Jakarta. Masyarakat apa ya yang tinggal di hutan begitu? Wah, banyak suku-suku itu. Lupa apa istilahnya dulu apa gitu ya? Iya. Dan masih animisme pastinya ya kan? Mereka punya agama adat mereka. Tapi di Papua itu rata-rata mereka penganut Kristen atau Katolik. Meskipun mereka masyarakat adat gitu. Nah, mereka cara hidupnya masih happy dan memang mereka nggak mau di hutan gitu. Nah, persoalannya sekarang Indonesia, Jakarta, pemerintah yang resmi-resmi selalu menganggap bahwa hidup itu harus di kota. Pembangunan itu harus jembatan. That's right ya. Kita bicara tentang teori modernisasi gitu ya. Orang harus dimodernisasi semua, bahwa itulah jalan kehidupan, jalan kemajuan. Padahal nggak begitu. Orang ya terserah hidup orang kan, pilihan hidup orang. Jadi kayak saya mau pakai kutipan lagunya Slank cebong juga ya, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Slank itu kan ada lagunya. Kita tidak sedang bilang cebong dan kabra, kita bilang Papua. Ada lagu Lembah Baliem. Jadi kalau di kutipan lagu itu dia bilang gini nih, asal ada babi untuk dimakan, asal ada ubi untuk dibakar, aku cukup bahagia. Dan saya ketemu dengan masyarakat adat yang bilang, saya mau pulang ke kampung saya karena ada bunyi-bunyi TPM versus OPM versus TNI Polri, mereka harus mengevakuasi diri, terus begitu mau balik nggak boleh. Yang mereka kangen itu, saya nggak butuh rekening bank, saya cuma pengen tinggal, saya makan dengan kebun saya, simple lah, nggak perlu bikin YouTube kayak Om Refli. Oh gitu ya. Nah, enggak, masalahnya begini memang Bung, ini penting ya, refleksi bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat kebahagiaan itu dalam ukuran kita. Betul. Bukan ukuran orang lain kan. Itu yang ukuran salah. Bung Haris kan bahagia itu kalau ada Mercy ya kan, Mercedes, hotel tidur di hotel bintang 5 ya kan. Nah, kita itu dikonstruksikan seperti itu. Ada berapa lama, misalnya gini, Om Refli mau beli rumah, iklannya gitu, 3 menit ke mall. Saya cuma lebih tua 4 tahun dibandingkan Anda rasanya. Kelahiran tahun 75 ya?
Sama saya? Iya. Iya. Anda 57? Dipanggil om tua banget. Nah, jadi kita dikonstruksikan bahwa cari tempat tinggal yang dekat pintu tol, dekat mall, Iya. gitu kan? Dan berapa menit dari Kelapa Gading gitu kira-kira Misalnya gitu, kayak kan? begitu. Iya. Nah, buat mereka nggak begitu juga. Iya. Nah, buat mereka adalah hutannya mereka seperti apa, Iya. ladangnya seperti apa. Nah, itu yang nggak ada keberpihakan. Kita bisa cek berapa banyak APBD atau APBN yang dialokasikan untuk memaintain kehidupan yang seperti mereka. Oke. Nggak ada. Semua, dan memang biasa kan kepala daerah itu keberhasilannya kalau dia bisa membangun infrastruktur biasanya kan. Betul. Jalan, jembatan, gedung DPRD, Betul. ya kan, kantor Kalau bupati, di wali kota. pemerintahan apa KPA-nya? KPA-nya diukur dari situ kan? Nah, diukur dari situ. Dan berapa? kemudian dikenang dari situ juga gitu. Dikenang membangun ini, membangun itu Ya, dan jadi lain-lain. enforcing society itu nggak dihitung sebagai sebuah keberhasilan. Ya. Betul. Nah, ini yang terjadi dan itu satu, nggak ada keberpihakan untuk mereka. Lalu mereka juga di kick out Oke. karena ada praktek sawit, Iya. ada praktek tambang. Nah, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana. Jadi memang kalau Om Refli pasti udah bolak-balik ke Papua, naik pesawat, lihat, nggak ada site besar begitu yang sangat virgin, bersusun-susun kehidupan itu kan di Iya. bawah pohon-pohon besar Iya. itu kan ada berlapis-lapis, dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Oke. di atas kertas saya mau bilang selesai mereka. Oke. Undang-undang Ciptaker itu ya. Undang-Undang Cipta. Karena itu. Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor. Oke. Yang dapat kerja kan mereka. Oke. Nah jadi memang Papua ini, dugaan saya Cipta Kerja ini adalah salah satu targetnya adalah ngebobol Papua. Termasuk bank tanah itu ya. Jadi tanah diambil dulu. Betul. Ini kan Untuk. semua nanti dipeta-petain. Sementara masyarakat adat ada gap. Oke. Kapasitas kemampuan mereka untuk melihat bekerja pada soal tema-tema tanah, hutan, pembangunan, mereka kehilangan bahasa. Jadi sobat era sekalian, kan kita juga perlu ya, ini bukan soal negara dan kekuasaan pemerintahan Jokowi, tetapi kan soal oknum-oknum pihak-pihak yang serakah ya kan untuk menguasai Papua. Dan jangan-jangan pemerintah pusat sendiri nggak begitu sadar. Walaupun mungkin beberapa oknum sebagian dari itu. Di investigasi saya sih sadar. Oh sadar. Padahal saya pengen modus, pengen halus gitu ya. Kemarin saya diminta jadi ketua tim kemanusiaan untuk investigasi pembunuhan pendeta Jeremia Janambani. Oke. Pak pendeta ini menurut saya luar biasa. Dia hanya hidup di satu kampung, tapi dia intelektual di Intan Jaya. Dia yang protes. Dan Intan Jaya itu daerah yang penuh dengan emas, ya. Emas. Dan kaya itu daerah. Konon katanya dapat batu aja itu bisa punya kandungan emasnya itu. Di Papua, termasuk di Intan Jaya itu kalau saya ngobrol sama sejumlah narasumber, itu kita nggak perlu pakai mesin, jadi ngegali manual aja pakai manusia, tenaga manusia itu bisa ketemu yang warna kuning-kuning. Oke. Kuning-kuningnya emas ya. Emas ya, bukan yang lain. Nah, Pak pendeta ini, Pak Jeremia ini almarhum ini, dia sangat outspoken. Jadi waktu April 2 anak muda, satu ponakan, satu jatuh cucuk sama dia, itu hilang. Terlihat terakhir itu dia ditahan oleh tentara. Oke. Dan dia protes. Dia udah kemana-mana di kabupaten itu udah protes. Dan terakhir dia memang diincar oleh tentara yang tugas di kampungnya situ. Dia memang yang ahli bahasa, menerjemahkan Injil dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni. Itu sukunya dia. Iya, Moni ya. Salah satu suku di Papua, Moni. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Oke. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini. Yeah. Ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta.
Ya sebut nama nggak apa-apa, tapi kita edit nanti. Nggak gini, saya akan sebut nama yang nggak ada akte kelahirannya. Oh, nggak ada akte kelahiran. Jadi dia bukan miliknya seseorang. Bukan milik seorang ya? Tapi ada pejabat tinggi. Oh itu. Bunga, namanya Bunga ya kira-kira Kita sebut begitu. saja Kembang Malam. Kembang Malam. Kembang Malam tapi cowok ini ya? Kembang Malam itu kerjanya pagi. Ya kan? Nah, jadi memang dia udah siap bawa investor untuk ngegali emas itu. Nah, Intan Jaya, saya 10 hari yang lalu ke sana, itu ada 8 distrik, 8 Iya. kecamatan, Iya. 4 sudah kosong. Iya. Ketakutan mereka. Ya, oke. Lucu di sini Pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makanya dikirim terus. Oke. Padahal hasil investigasi saya mereka trauma dengan TNI. Oke. Gitu. Dan Mungkin karena Pak Mahfud tidak pernah ke Papua atau mungkin tidak berkonsultasi dengan Haris Azhar. Ini mohon maaf Pak Mahfud ya. Sebaiknya Pak Mahfud diundang ke acara ini. Oh, nggak, kita ada rencana untuk mengundang Prof Mahfud MD. Mudah-mudahan beliau bersedia ya. Sama ahli tata negara bisa lah itu. Ya, tapi kita nggak ngomong Papua nanti, walaupun kita singgung-singgung juga nanti. Jadi, oke. Jadi sebenarnya kan ini isu lama ya, Bung Haris ya. Ada kepentingan ekonomi terutama ya untuk menguasai Papua bagi ya tentu pemodal, dan mungkin saja pemodal itu berkelindan dengan kekuasaan Jakarta. Mungkin saja kaitannya dengan election setiap 5 tahun sekali dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah gini, saya ingin ini ada dua ya, bagaimana image pembusukan terhadap OPM. Iya. Saya pribadi juga orang yang nggak terlalu paham, makanya perlu Bung Haris. Terkesan kan mereka dikesankan sebagai orang sebagai pemberontak, ya kan? Sebagai orang yang ingin memisahkan NKRI, dan Jakarta langsung panas kan kupingnya. Begitu ada Benny Wenda dan lain sebagainya, kirim pasukan ke sana dan lain sebagainya. Padahal Benny Wendanya di luar negeri, kira-kira begitu. Betul. Jadi Anda melihat ada apa ya? Ada semacam orkestrasi untuk pembusukan begitu apa enggak ya? Contoh misalnya gini ya, Iya. sambung ke poinnya Refli tadi. Iya. Nggak pakai lagi ya? Tadi habis protes sih. Kasus Wamena. Oke. Tiba-tiba disebut disalahkan adalah Veronica Koman sama Benny Wenda. Iya. Saya ditelepon sama Veronica tuh bahkan disuruh balikin beasiswanya. siswanya yang Iya. PDP. Iya. Nah, saya ditelepon. Saya bilang begini, Benny Wenda itu ada di mana? Ada di Inggris. Inggris itu kan negara yang punya aturan hukum. Saya bilang ya, Anda Kemlu pemerintah sini suruh koresponden dong dengan kedutaan besar Inggris. Iya. Urus tuh Benny Wenda. Iya. Bukan dengan cara dijadiin bahan untuk siaran pers yang dilakukan oleh Wiranto. Ini menyebut bahwa peristiwa Wamena ini biang keroknya yang membakar massa segala macam. Oh, itu tahun lalu ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu ya. Yang kemudian internet di lemot ya, di shutdown, tapi kemudian kalah pemerintah kan? Jadi saya mau bilang bahwa yang terjadi di Wamena itu adalah ketidakberesan negara, ya, daerah maupun di pusat, terutama juga membiarkan isu rasisme, Iya. ngatain orang Papua itu monyet, Iya. gitu. Iya. Nah itu masalahnya, Iya. bukan dilimpahkan kepada Benny Wenda atau kepada Veronica Koman, gitu. Nah itu Intinya Bung Haris mau mengatakan ya cari dong akar masalahnya ya. Akar masalahnya sebetulnya sudah dijawab salah satunya oleh LIPI, kantornya di dekat situ tuh, ya kan, LIPI. Ya, kita di Museum Satria Mandala ini LIPI di sana, di sebelah kiri kita. Di JDP, Jaringan Damai Papua, yang riset sudah bertahun-tahun, sudah menemukan 4 masalah yang harus segera ditangani, dan mereka sudah ketemu dengan Presiden Jokowi. Jokowi juga clear, dia bilang oke, kita tindak lanjuti. Cuman kan Jokowi nggak ngerti cara bikin kepres, Iya. kan? Nah, dia nunjuk lah Menko Polhukam. Nah persoalannya Menko Polhukamnya waktu itu Wiranto. Lah Iya. Wiranto ini kan juga namanya tercatat di dokumen-dokumen pelanggaran HAM. Ya pasti dia nggak punya sense bagaimana menangani soal Papua. Ya. Walhasil nggak ditindaklanjuti. Oke. Akhirnya Dan sekarang One Team Press kan Wiranto. Wiranto Wanti Pres dia ya. One Team Press. Nah dia akhirnya pemerintah nggak bisa menindaklanjuti apa yang paling tidak secara akademik, secara konseptual sudah teruji
JDP itu waktu ada almarhum Muridan ini luar biasa, antropolog, ahli sejarah soal Papua, yang sudah melakukan dialog lebih dari 1000 pertemuan di Papua dengan atas nama JDP itu. Oke. Ada perwakilan lokal, ada Ibu Adriana dari LIPI, ada banyak teman-teman yang sudah kerja konsultasi itu. Artinya teruji, masyarakat juga sudah. Oh, intinya dia sudah melakukan sebuah field research yang luar biasa. Oke. Udah ada field research, udah konsultasi, cari kesepakatan, kesepahaman, orang pantai, orang gunung, suku ini berbagai macam. Nah itu nggak di follow up, gitu. Karena itu nggak di follow up, saya nggak bilang itu sebagai obat, tetapi itu paling tidak karya intelektual yang sudah teruji secara antropologikal juga. Nah itu nggak di follow up. Betapa sia-sianya istana membiarkan karyanya JDP. Oke. Gitu. Nah sekarang akhirnya ribut. Kita kan mau masuk 2020. Sorry, JDP itu apa tadi? Jaringan Damai Papua. Jaringan Damai Papua ya. Betul. Dulu ada Indra Pil yang teman kita itu bikin Pokja Papua. Itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh Pokja Papua nggak ada lagi. Itu ada Amiruddin Arahab. Soalnya ada orang KSP yang juga concern dengan Papua, Mbak Dani, teman kita Dani. Iya, Mbak Dani tahu saya juga punya concern yang tinggi soal Papua. Nah jadi ada modalitas tersebut untuk nyelesain. Ketika yang konsep atau modal itu nggak dipakai, itulah akhirnya yang Papua akhirnya jadi kayak semacam zona bebas yang tergantung di Jakarta, memproyeksikan dirinya lalu melihat Papua seperti apa. Nah saya keberatan atau concern yang narasi Jakarta selalu menyalahkan Papua. Misalnya ini, belakangan muncul statement lagi dari Pak Mahfud. Ini kan yang Papua ini yang kira-kira mau bilang yang nggak benar pejabat-pejabat daerahnya, dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Lalu misalnya dari Jakarta bilang tonnya berubah, masyarakatnya memang minta TNI dikirim ke sana. Sementara diem-diem ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada yang sudah melihat Gunung Mas ada di mana aja, itu dari sini. Tinggal diambil tanahnya karena ini dibilang bank tanah untuk pembangunan ke depan. Dilakukan lewat satelit di sini, lihat gambar di sana dicaplok. Dibayar murah lah kira-kira. Lalu menurut Undang-Undang Minerba nanti ini diputuskan oleh Jakarta. Di sana nggak punya wewenang. Terus nanti tiba-tiba keluar izin, pasukan udah di sana, berapa kampung sudah kosong. Tiba-tiba masyarakatnya nanti melawan, tinggal dikepung, traktor masuk, ya kan? Dan mereka dicap menghambat pembangunan, gitu ya. Bukan cuma menghambat pembangunan, bersamaan dengan itu kelompok teroris. Pertanyaan tadi itu OPM. Jadi isu OPM ini juga dibesar-besarkan. Saya nggak bilang bahwa OPM itu nggak ada. Saya nggak pernah ketemu. Tapi saya kira-kira kalau dari sumber-sumber yang sekunder, OPM itu ada. Ada. Ya kan? Beni Wenda ada. Tetapi ini kan kalau dalam hukum kita kan ada teori kausalitas. Jadi kita jadi nggak tahu mana yang penyebab, mana yang jadi sebab, mana akibat. Gitu. Yang kelompok-kelompok pemberontak, misalnya gini, di DUHAM ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia itu menjadi penting dan penting untuk ditaati oleh negara supaya supaya cara menuntut keadilan juga tidak dengan cara yang brutal. Jadi HAM itu mau bilang bahwa negara ada dong bekerja. Jadi siapapun yang punya hak diberikan. Kalau negara nggak kerja, nanti upaya menuntut keadilan jadi dengan cara yang brutal. Akhirnya kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sebab, mana yang akibat. Kesalahan dijawab dengan kesalahan. Nah, sementara Jakarta mau bilang bahwa ini kan OPM aja. Segelintir orang saja. Segelintir orang. Misalnya begini, saya lagi dampingin masyarakat adat di sejumlah kampung dekat wilayahnya Freeport. Hebatnya mereka, begitu ada bunyi-bunyi, mereka sebutnya bunyi-bunyi. Tembak-tembak. ini saya ingat omongan, pernah saya dengar dari MS Kaban, Bang, katanya, di Aceh itu MS Kaban cerita, sebenarnya kita itu main tembak-tembakan aja, cuma matinya beneran gitu. Di Papua jangan begitu juga. Nah, mereka mengevokasi diri. Begitu mereka mau balik, nggak bisa. Nah, saya dengar kabar, terus saya khawatir, lokasi kampung mereka itu mau dijadiin site baru untuk digali tambang. Nah, ini yang kayak begini-begini, itu yang menurut saya praktek yang banyak terjadi di sana. Dan saya juga mendengar misalnya, tidak perlu menyebut spesifik pejabat-pejabatnya ya. Setiap pejabat
yang ditugaskan di sana ada aja biasanya meninggalkan perkebunan ya. Betul. Termasuk juga elit-elit Orangnya politik boleh balik, Jakarta. tapi namanya masuk di akte, Maksudnya di akte kepemilikan apalah lahan. ya sawit lah apalah gitu Betul. ya. Memang luar biasa Papua ini. Papua ini luar biasa. Jadi menurut saya memang itu. Jadi satu, ada praktek kekerasan, ada pelanggaran HAM, Iya. ada kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada pemeliharaan hostilitas, permusuhan dengan blaming ke rambut keriting kulit hitam. Oke. Jangan terbalik ya. Rambut hitam kulit keriting kan. Keriting sebenarnya. Jadi Kulit keriting tuh yang baru di operasi plastik. udah pernah ya. Belum. Nah jadi nyalahin sana. Oke. Tetapi diam-diam kirim ini soal rencana bisnis, kirim orang, gitu. Jadi Tapi begini juga Bung ya, kalau saya ke Jayapura ya, pengalaman saya pasti tidak sebanyak Anda ya, karena saya mainannya paling ke Jayapura doang kan. iya. Itu memang saya lihat dilemanya begini. Beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, wah luar biasa Jayapura ya. Ada hotel yang di dekat pantai ya kan, yang cagak-cagaknya itu di pantai, kita bisa melihat air ya kan, kita bisa nikmati hotel tersebut. Tapi saya lihat memang dari depan sampai pemiliknya, saya udah merasakan pasti bukan orang Papua. Orang Papua yang paling keren itu ya jadi satpam di situ. Ini frankly speaking kan, Iya. atau mohon maaf nih cleaning service. Tapi mulai dari front office, pemilik dan lain sebagainya, Dari Jawa, ya memang Sulawesi. dari orang luar semua. Jadi saya berpikir Nah, itu konsep pembangunannya karena pembangunannya seperti maunya kita ya. maunya kita. Iya, bukan maunya mereka gitu. Jadi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk. Jadi begini, saya mau bilang sebenarnya pembangunan di Papua itu nggak mahal. Orang Papua itu sebenarnya juga nggak butuh biaya banyak. Ya. Yang butuh biaya banyak adalah orang-orang di luar Papua, orang Jakarta untuk proyek politik. Coba dibongkar APBN atau APBD yang ke sana. Itu yang menikmati siapa? Oke. Gitu. Jadi ada disparitas ya kalau bahasa itu yang cukup serius. Tapi begini Bung, kita harus fair juga ya. Fairnya begini. Kan ada skema Otsus misalnya ya, otonomi khusus. Dan Otsus itu dikelola oleh elit-elit lokal, kepala-kepala daerah yang menurut Undang-Undang Otsus Papua itu asli Papua. Sehingga tidak heran semua kepala daerah di sana itu ya orang yang tadi hitam, kulit hitam dan rambut keriting. Seperti itulah ya. Walaupun konsep aslinya agak berbeda sedikit ya. Jadi yang putih pun bisa, yang penting dia lahir besar dari orang tua Papua. Kita kan nggak bisa menyalahkan Jakarta saja, Bung. Kalau faktanya begitu. Kalau saya mau melihatnya ini pertanggungjawaban negara dengan warga. Oke, saya kan nggak mau masuk di dikotomi soal pejabat. Saya kan mau menggoda-goda Bung Haris saja. Nah, kita pakai pendekatan konstitusional aja. Oke. Jadi itu tanggung jawabnya negara ke Iya. warga. Oke. Nah, yang saya suka lucu atau geli ngelihatnya. Jadi ini penting nih konsep ini, sobat era sekalian ini, biar mereka paham ya, bahwa negara itu punya tanggung jawab kepada warga negaranya. Jadi kalau ada elit lokal yang bermasalah, ya tetap saja pucuk pimpinan tertinggi ya harus ya bekerja benar untuk mewujudkan tujuan bernegara yang baik. Silakan. Dan cara secara hukum Iya. atau secara politik atau secara hukum, cara menyalahkannya adalah dengan menuduh korupsi. Iya. Gitu. Lalu masuk karena dia korupsi adalah tindak pidana, lalu masuk ke personifikasi. Iya. Siapa orangnya? Iya. Dan akar masalahnya tidak ditemukan dan tidak diselesaikan jadinya ya. Secara strukturalnya nggak ketemu. Iya. Padahal kesalahan kalau misalnya dibagi dalam segitiga, ada porsi yang memang itu pejabat daerah, Iya. tetapi kan ada ranahnya pemerintah pusat. Oke. Misalnya begini, ada satu kabupaten di Papua, misalnya kayak semacam Mimika, Oke. ya kan APBD-nya 4 triliun, Gede dong. gede. Iya. Tetapi apa yang terjadi pembangunannya di Mimika? 4 triliun dan penduduknya nggak banyak, ya kan? Penduduknya banyak. Oh banyak ya. Banyak. Tetapi dengan 4 triliun, let's say taruh 3 tahun terakhir, belum ada kampus. Ya kan? Hmm. Pembangunan
proyek-proyek itu didominasi oleh kroninya bupati. Infrastruktur pasti ya, Infrastruktur. jalan Bisa, ya dan kan? lain sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang gini, saya ngobrol sama banyak entitas sosial di sana. Mereka bilang, iya Pak, tapi hebatnya, dia bilang, hebatnya laporan BPK, WTP. Sekarang kita mau bilang, kita mau nyalahin bupati, oke, atau dengan kroninya. Tetapi kan ada perannya Jakarta. Jadi waktu Pak Profesor Mahfud MD bilang bahwa pejabat di sana juga korup, Ya. pernah diperiksa nggak laporan BPK? Yang mau saya bilang begini, loh, laporan BPK bilang bagus. Mestinya kalau Pak Mahfud ngomong begitu, Pak Mahfud juga secara equal periksa juga laporan BPK dan harusnya dia bilang, dia protes. Setahu saya laporan intelijen, misalnya dia bilang korup. Tapi kenapa kok laporan BPK bisa WTP? Kan ada yang nggak ketemu di sini. Sebetulnya saya kenal baik tuh dengan ketua BPK. Mudah-mudahan mendengar ini ya. Dindo masih Iya. Sumatera Selatan juga. Dindo. Jadiin judul aja nih diskusi kita. Pasti nanti dilihat langsung ya kan. Iya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa secara politik dituduh pejabat di daerahnya korup, tetapi sebenarnya produk nasional, produk Jakarta bilang di Papua baik-baik aja. Nah, itu yang tadi saya mau bilang bahwa nggak bisa hanya nyalahin pejabat lokal. Ya karena memang tema kita kan tema Papua diskusi ini. Karena Menko Polhukam ya. Dan belakangan kan memang dia yang lebih banyak memvisualkan soal kebijakan atau apa namanya appetizer-nya Jakarta melihat Papua. Tapi soal apa aja kayaknya Prof Mahfud. Ya. Tapi juga saya termasuk penangkapan di Kemensos juga Prof Mahfud tuh bravo katanya. Oh iya ya. Bravo KPK gitu. Tapi saya juga soal Papua ini juga saya sampaikan ke Pak Mahfud langsung. Artinya dia undang saya untuk urusan lain soal apa namanya soal kriminalisasi kasus, ada satu saksi gitu. Tapi saya sampaikan juga soal Papua. Kita diskusi lah. Ya di sisi yang lain Pak Mahfud kan juga secara person ya orang yang apa namanya welcome, appreciate. Soal dia nggak percaya sama saya juga nggak apa-apa. Karena menurut Anda kadar kepercayaannya berapa persen? Saya lebih senang dia percaya pada apa agama atau Tuhan yang dia yakini. Daripada kepada Haris Azhar. Itu lebih baik. Percaya pada Haris Azhar sirik. Sirik jadinya. Jadi ya nggak apa-apa, itu resiko pejabat publik toh disebut-sebut seperti ini gitu. Iya. Jadi begini, kadang-kadang kita harus mengajari pejabat publik juga ya. Iya. Kalau kita banyak meng-underline pejabat publik, ya karena dia pejabat publik. Dia bukan pribadi yang bapak rumah tangga, bapak dari beberapa anak, tapi dia adalah pejabat publik yang ditunjuk untuk menjalankan tujuan bernegara, membantu presiden, ya kan? Jadi dan kita ngebahas bukan cara dia minum kopi atau tapi statement dia sebagai pejabat publik, kebijakan dia dan lain sebagainya. Soal yang kayak gitu biar itu jadi bahannya para stand up comedian kan, ya kayak gitu kan. Dan juga bukan cara logat dia ya kan. Betul. Gitu. Saya nggak pusing lah soal itu. Tapi begini, Bung Haris ya, saya tahu Anda bergerak di bidang human rights ini kan lama ya, dan itu blood Anda, darah Anda. Tapi kan banyak kritik orang kepada NGO ini, dulu LSM ya, tapi orang bilang, no, LSM kan lembaga swadaya masyarakat, kadang-kadang tidak swadaya juga, kadang-kadang dibantu yang lain. Tapi ini NGO, non-governmental organization. Ornov. Nah, Ornov ini selalu menyalahkan negara, selalu menyalahkan pemerintah. Nah, dalam kasus Papua ini, Bung Haris, sebenarnya ada nggak celah kesalahan dari Papua sendiri? Dan itu barangkali bisa diperbaiki oleh masyarakat setempat, and at the same time, negara atau Jakarta atau pusat juga memperbaiki dirinya. Kalau saya mau bilang celahnya begini, warga atau entitas Ornov ya, organisasi non pemerintahan di Papua yang kurang saya mau bilang kurang keras bersuara ya. Iya, karena memang Papua ini dikepung ya dari berbagai sisi. Kurang keras bersuara ya. Kurang keras dalam bekerja. Oke.
kurang keras bekerja, ya kerjanya lewat dengan cara bersuara. Oke. Maksudnya bekerja itu bukan nyangkul ya, tapi bekerja dalam konteks mengadvokasi kepentingan Papua dan lain sebagainya. Oke. Nah itu yang menurut saya memang dikondisikan Papua itu supaya tidak banyak entitas sosial atau masyarakat di Papua maupun di luar Papua yang bekerja untuk Papua. Oke. Jadi misalnya gini nih, ada pelarangan jurnalis untuk meliput. Ya kan, dan juga secara infrastruktur juga nggak gampang mobilisasi di dalam Papua. Yang berikutnya lagi memang ada serangan terhadap sejumlah lembaga-lembaga sosial untuk bekerja di dalam Papua. Itu mereka memang diusir-usirin secara diam-diam, dan itu sudah banyak terjadi. Dituduhnya sebagai agenda asing, dituduhnya sebagai agenda membahayakan, melakukan kerja intelijen dan lain-lain. Nah jadi ada serangan itu, tapi menurut saya seharusnya masyarakatnya bangkit gitu. Nggak hanya yang orang asli Papua, tetapi yang juga ada di Papua ataupun yang di luar Papua. Ya tapi orang NGO di sana atau orang bisa bilang, ya kalau Haris Azhar sih enak. Kalau ada apa-apa kan orang ribut. Haris Azhar hilang, paling tidak ada yang meributkan, media internasional. Tapi kalau aktivis ornop lokal, kalau dia tidak punya nama di level nasional kan hilang begitu saja. Ya kan. Ada sejumlah faktor atau syarat lah menuju satu situasi, menuju satu posisi gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, artinya Anda mengatakan posisi Anda seperti sekarang ini tidak didapat dengan mudah juga ya? Ya, enggak juga. Enggak juga. Ada sejumlah hal juga. Ada sejumlah hal. Tapi artinya dalam konstruksi yang sangat luas dan besar, sebenarnya bisa ada pembagian peran itu. Jadi memang kita masyarakat ini memang diserang, diintimidasi, trauma itu kan ada sekarang di Papua. Oke, Bung, ini untuk Papua ini sepertinya cukup ya, udah banyak yang kita sampaikan, kita diskusikan. Tapi saya ingin Anda memberikan semacam keyword atau rekomendasi lah ya, baik kepada 3 pihak, 3 stakeholders ya, pemerintah pusat, pemerintah lokal, pemerintah daerah ya, dan civil society di Papua. Apa yang what should to be done? Pertama begini, kalau saya mau berangkatnya untuk membuat rekomendasi kepada 3 kelompok tadi itu aktor atau aktrisnya pusat, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Anda ternyata sangat sadar gender ya, aktor dan aktris ya. Kita kan ngomong aktor karena sebenarnya itu bias gender itu. Iya, bias gender. Jadi 3 aktor atau aktrisnya itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sipil. Menurut saya ketiga-tiganya harus dalam satu relasi yang menurut saya yang klasik aja. Negara bertanggung jawab dan masyarakat sipil menjembatani warga yang lebih ada di lebih rentan ya. Itu kepada negara. Itu satu. Yang kedua harus berbasis pada policy dan juga akuntabilitas. Jadi policy. Tapi negara itu Anda satu kelompokkan dengan pemerintah lokalnya ya? Iya, nanti saya akan masuk ke sana. Jadi pada satu policy yang jelas dan terukur dan bisa diuji akuntabilitas. Nah, yang ketiga ada pembagian peran di dalam pusat dan juga daerah. Dan kita harus protes setegas-tegasnya kalau Jakarta membangun satu posisi ini masalahnya daerah, pemerintah daerah. Kita udah serahkan kepada mereka, ya nggak bisa begitu. Kalau Anda merasa sebagai negara, kalau mau melihat Papua itu sebagai bagian dari Indonesia, ya Anda harus blend menjadi satu kesatuan. Wah, ini kayak puisi Sutarji Kalzombahri ya kan? Apa yang tertusuk padamu berdarah padaku. Kalau nggak salah kurang lebih begitu ya. Jadi blended. Jadi satu kesatuan. Tapi kalau Jakarta melihat bahwa itu masalahnya Anda, kita duitnya udah kasih ke sana, sebetulnya yang memang membangun garis untuk menolak Papua itu ya pejabat-pejabat di Jakarta ini. Gitu. Nah, yang ketiga saya pikir bukan anger ya, tapi trauma dan distrust. Itu hidup dengan nyata di Papua. Jadi policy dari Jakarta harusnya memulihkan kepercayaan itu terlebih dulu. Nanti pada akhirnya masyarakat Papua bilang mereka mau merdeka atau mereka masih mau bersama Indonesia, itu situasi itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Tapi dengan waktu yang ada ini, harusnya pemerintah pusat termasuk juga dengan daerah harusnya memulihkan
Kan kalau dalam banyak film ya atau banyak novel, ketika si pelaku kesalahan, Novel Baswedan bukan? bukan Ya? novel yang Novel. apa novel apa novel? Novel ya. Gitu. Dalam novel itu kan biasanya kalau dalam kisah cinta, jika sudah salah, minta maaf, akhirnya ada buka ruang. Oke, dan happy ending ya? Eh, Tergantung ya Saya kadang-kadang. kalau nonton film nggak sampai habis sih kadang-kadang. Jadi nggak tahu sad atau happy Iya, ending kan. ya? Saya lagi nonton ini nih. Apa? Karena Ketika cinta bertasbih. bukan film Turki, Hercai. Jadi setiap waktu adalah momentum di Papua. Jadi manfaatkan dan jangan banyak menyalahkan, tapi banyaklah memperbaiki diri dan memperbaiki kebijakan buat orang asli Papua. Oke.